Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Deli Noviani selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Operasi dan teman-teman semuanya yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lulu Syarofadina Eldianti, NPM 2012010030. Di video ini saya akan menjelaskan tentang the process of operation, strategy, formulation, implementation, monitoring, and control. Baik, mari kita bahas perumusan dan implementasi terlebih dahulu. Sebelumnya, harus kita ketahui dulu, proses perumusan strategi berkaitan dengan bagaimana mendamaikan kebutuhan pasar dengan sumber daya operasi dalam jangka panjang. Perumusan proses strategi operasi adalah proses praktis untuk mengartikulasikan berbagai tujuan dan keputusan yang membentuk strategi yang kegiatannya tidak dapat dilakukan setiap hari, melainkan hanya sekali saja. Ada sejumlah elemen umum pada perumusan strategi operasi, yakni yang pertama, sebuah proses yang secara formal menyelaraskan tujuan strategis bisnis dengan tujuan tingkat sumber daya. Yang kedua, menggunakan tujuan kinerja operasi sebagai perangkat terjemahan untuk penyelarasan antara tujuan pemosisian pasar dan strategi operasi. Dan yang ketiga, menilai keselarasan melalui penilaian kepentingan dari tujuan kinerja operasi dan kinerja yang dicapai. Selanjutnya adalah maintaining alignment over time. Sebagian besar organisasi sama panennya dengan orang-orang yang menciptakan dan menjalankannya. Jadi, mengapa perusahaan-perusahaan yang bertahan selama bertahun-tahun merupakan pengecualian daripada aturan? Sebagian besar usaha bisnis baru gagal melewati tahun pertama mereka. Penjelasan yang jelas adalah bahwa perusahaan gagal untuk mendamaikan persyaratan pasar dan sumber daya operasi karena terlalu mudah untuk salah menafsirkan persyaratan pelanggan atau gagal untuk mengembangkan kemampuan operasional yang diperlukan. Terdapat 3 siklus, yakni siklus lambat, siklus standar, dan siklus cepat. Lalu, analisis apa sih yang diperlukan untuk melakukan formulasi? Yang pertama ada analyzing market requirements, dan yang kedua ada analyzing operational resource capabilities. Selanjutnya, dalam hal matriks strategi operasi, proses perumusan berusaha memastikan bahwa strategi operasi itu yang pertama, menjelajahi apa artinya strategi operasi menjadi komprehensif. Yang kedua, memastikan ada koherensi internal antara area keputusan yang berbeda. Yang ketiga, memastikan bahwa keputusan yang diambil sebagai bagian dari proses strategi operasi sesuai dengan prioritas yang sesuai untuk setiap tujuan kinerja. Yang keempat, mengetahui persimpangan sumber daya atau persyaratan mana yang paling kritis sehubungan dengan prioritas keuangan dan persaingan organisasi yang lebih luas. Yang terakhir adalah implementasi strategi operasi. Implementasi strategi operasi adalah cara strategi dioperasionalkan atau dijalankan. Ini melibatkan proses yang mencoba untuk memastikan bahwa strategi tercapai. Hubungan organisasi yang sangat penting yang dapat memiliki dampak besar pada implementasi strategi adalah antara mereka yang berada dalam fungsi operasi yang memiliki tanggung jawab untuk merumuskan strategi dan mereka yang menjalankan tugas operasi sehari-hari. Untuk materi berikutnya adalah pemantauan dan pengendalian. Pemantauan dan pengendalian strategis melibatkan pemantauan dan evaluasi kegiatan, rencana, dan kinerja dengan tujuan tindakan korektif di masa depan jika diperlukan. Pandangan strategis pemantauan dan pengendalian mirip dengan pandangan operasional, tetapi ada perbedaan. Pada tingkat operasional, pemantauan dan pengendalian kegiatan operasi tampaknya merupakan masalah yang mudah. Setelah membuat rencana untuk operasi, setiap bagian harus dipantau untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan benar-benar terjadi. Setiap penyimpangan dari apa yang seharusnya terjadi kemudian dapat diperbaiki melalui semacam intervensi dalam operasi.
Bagaimana kemajuan menuju tujuan strategis dilacak? Pemantauan dan pengendalian melibatkan 3 kegiatan, yakni pelacakan kinerja, pemindaian lingkungan, menafsirkan informasi yang dideteksi dan ditangkapi dengan tepat. Agar dapat melakukan hal tersebut, setiap proses dalam strategi operasi harus, yang pertama, dapat melacak kemajuan terhadap 2 jenis tujuan implementasi. Yang kedua, membandingkan kemajuan dengan beberapa aspirasi atau target dengan melibatkan berbagai ukuran. Bagaimana proses pemantauan dan pengendalian upaya untuk mengendalikan risiko? Tugas utama dalam proses strategi operasi adalah mempertimbangkan potensi risiko. Dengan memahami hal tersebut dapat membantu mengatasi hambatan yang ada. Adapun 6 aspek risiko yang sangat relevan dalam strategi operasi, yakni yang pertama ada dinamika monitoring and control, termasuk konsep loss and tight fit atau alignment. Yang kedua, risiko kinerja pasar dan operasi menjadi tidak seimbang. Yang ketiga, peristiwa yang hanya akan menghasilkan kemungkinan kerugian dan risiko spekulatif yang muncul dari skenario kompetitif. Yang keempat, strategi mitigasi atau pencegahan untuk berusaha mengisolasi suatu peristiwa dari kemungkinan konsekuensi negatif dan memulihkannya. Yang kelima, risiko biaya penyesuaian yang menyebabkan kerugian. Yang keenam, risiko intervensi yang menimbulkan masalah type 1 dan type 2. 4 isu penting dalam memahami bagaimana pembelajaran mempengaruhi implementasi, yakni yang pertama, bagaimana strategi operasi mendorong pembelajaran yang diperlukan untuk memastikan bahwa pengetahuan operasi dibawa ke depan dari waktu ke waktu. Yang kedua, bagaimana strategi operasi memastikan bahwa organisasi mengambil manfaat kompetitif yang diperoleh dari pengembangan pengetahuan operasi. Yang ketiga, bagaimana operasi memperhitungkan fakta bahwa inovasi yang berasal dari pengembangan pengetahuan operasi memiliki momentumnya sendiri dan sangat bergantung pada jalurnya. Yang keempat, bagaimana operasi memperhitungkan interaksi antara tingkat sumber daya dan perubahan proses. Untuk contoh relevan dari kedua materi di atas, saya mengambil dari PT Astra International Tbk. PT Astra International Tbk merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang usaha perdagangan umum, perindustrian, pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan, jasa, dan konsultasi. Perusahaan ini didirikan di Jakarta pada tahun 1957 dan masuk bursa pada tahun 1990. Selanjutnya, saya akan membahas tentang proses manajemen strategi dari PT Astra International. Yang pertama ada formulasi strategi. PT Astra International mempunyai yang pertama cita-cita, yaitu sejahtera bersama bangsa. Lalu ada moto, yaitu berjuang dan menembus segala tantangan untuk mencapai bintang. Lalu ada misi, yakni sejahtera bersama bangsa dengan memberikan nilai terbaik kepada stakeholder kami. Lalu ada visi, yang pertama menjadi salah satu perusahaan dengan pengelolaan terbaik di Asia Pasifik dengan penekanan pada pertumbuhan yang berkelanjutan. Yang kedua, menjadi perusahaan yang mempunyai tanggung jawab sosial serta peduli lingkungan. Lalu ada filosofi perusahaan, yang pertama menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Yang kedua, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Yang ketiga, menghargai individu dan membina kerjasama. Dan yang terakhir, senantiasa berusaha mencapai yang terbaik. Selanjutnya, kita beralih pada implementasi strategi dari PT Astra International. Yang pertama, ada menentukan tujuan tahunan. Nah, penentuan tujuan tahunan untuk tahun 2016, tema yang diangkat Astra adalah Bringing Up to the Next Landscape. Dengan mengusung gerakan improvement dan semangat berinovasi yang telah menjadi karakteristik bisnis Astra selama ini. Strategi tersebut memberikan pengarahan untuk merintis terobosan portofolio baru, serta model bisnis, proses bisnis, dan model organisasi yang mampu menjawab tantangan dan kondisi pasar, sehingga menciptakan landscape kompetisi yang baru. Fokus pelaksanaannya menekankan kekuatan Astra dalam hal yang pertama, competitiveness of product and services, yang kedua, customer intimacy, dan 3C, yaitu cost efficiency, lalu capitalization
on synergy dan capital productivity. Yang kedua adalah membuat kebijakan. Dalam mencapai tujuan jangka panjang, Astra tahun 2020, Pride of the Nation, Astra telah menerapkan strategi Triple P Roadmap yang seluruhnya dilaksanakan dengan berlandaskan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Untuk mendukung pelaksanaan tata kelola perusahaan, Astra telah menetapkan dan menerapkan 3 panduan utama pelaksanaan CGC, yaitu Astra Code of Conduct, Astra Board Manuals, dan Astra Management System. Yang ketiga adalah mengalokasikan sumber daya. Astra telah menggunakan kerangka strategi Triple P Roadmap sebagai bentuk implementasi strategi dalam hal pengalokasian sumber daya meliputi langkah-langkah untuk pertumbuhan bisnis dalam portofolio roadmap, strategi pengembangan sumber daya manusia dalam People Roadmap, dan pelaksanaan tanggung jawab sosial dalam Public Contribution Roadmap. Untuk yang terakhir ada evaluasi dan pengendalian strategi. Yang pertama ada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi strategi yang sedang digunakan. Pada pengawasan terhadap implementasi strategi perusahaan, Dewan Komisaris Astra International senantiasa bekerja sama dengan direksi untuk mengawasi dan memantau kondisi ekonomi, industri, dan bisnis yang terjadi serta memberikan arahan atas pelaksanaan implementasi keputusan investasi dan strategi bisnis perusahaan. Dengan memperhatikan dan mengevaluasi faktor internal serta eksternal, Astra International telah bekerja keras dan mengelola usaha dengan sangat baik. Terbukti dari kinerja seluruh jajaran lini bisnis Astra yang terus mencatat berbagai prestasi. Yang kedua, mengukur kinerja. Untuk pengukuran kinerja Astra, digunakan balance scorecard dan hasil dari pengukuran tersebut antara lain yang pertama, pengukuran pada perspektif keuangan yang meliputi profit margin dan operating ratio. Diperoleh hasil bahwa kinerja perusahaan dapat dikatakan cukup baik meskipun terjadi penurunan dari tahun sebelumnya. Yang kedua, pengukuran pada perspektif pelanggan yaitu kepuasan pelanggan, menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai kinerja yang baik. Dan yang ketiga, pengukuran pada perspektif bisnis internal yang meliputi inovasi juga menunjukkan kinerja perusahaan yang baik. Dan yang terakhir, pengukuran pada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran yaitu kepuasan karyawan menunjukkan bahwa kepuasan karyawan sudah dapat dikatakan baik. Yang ketiga, melakukan tindakan korektif. Tindakan korektif yang dilakukan Astra International dalam upaya untuk mengevaluasi strategi produknya yaitu yang pertama, pengalokasian belanja modal yang lebih banyak. Yang kedua, evaluasi lini bisnis yang mengalami peningkatan dan penurunan. Dan yang terakhir, penyuntikan modal tambahan pada lini bisnis yang kerugiannya besar. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.